Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Itulah panggilan kepada semua arwah yang ada di sekitar supaya mereka datang ke sini ya. Siap-siap ya kalian berdua. Iya. Oke, buat para viewers tercinta, hari ini kita seperti biasa akan cerita seram dan juga sekaligus makan makanan enak. Dan spesial sekali episode pada hari ini kita didatangkan. Oke, ada dua yang memang benar-benar sekarang ini udah berubah profesi. Jadi tukang masak everything. Coba okupasi awalnya apa dulu, kasih tahu. Okupasinya yang pertama apa? Yang sebelum ini deh. Pembantu enggak sih, makeup artist. Makeup artist. Terus yang satu ini juga yang hits banget ya. Makeup artist and I'm a beauty guru. Yes, dan dua-duanya sekarang berhubung pandemi tak laku. Ayam, Sama. jual sapi. Jadi dua-duanya sekarang udah berubah jadi chef ya. Aku juga awal-awalnya nggak ngeh kalau mereka berdua itu jago masak, dan ternyata mereka jago masak. Di episode sebelumnya dia kan jago makan ya kan. Semua orang juga tahu kalau dia itu makannya lahap sekali. Tapi siapa yang nyangka kalau dia itu ternyata pintar goreng ayam. Awalnya aku juga agak-agak anggap sepele sih. Ayam goreng gitu aja. Gue juga bisa, pasti kamu mikirnya kayak gitu iya kan? benar, tapi nanti kita akan menilai. Dan dia ternyata juga selama pandemi ini menghadirkan. Kita dari sebelum pandemi memang udah ada Macan makan. Oh ya, baik. Tapi setelah pandemi langsung muncul varian baru kan? Bener. Langsung berkreasi ya kan? Tapi mereka itu signature-nya ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu namanya siapa dan membawa makanan dari mana. Aku Wiwaldi, ini dari Macan Makan. Dan Halo everyone, I'm Nana Liu and ini dari Busan Station. yeay! Jadi selama ini kalau kalian melihat ya, influencer, selebgram yang mereview makanan mereka berdua itu selalu memiliki review yang positif. Tidak ada satupun yang mengatakan ini tidak enak. Dan aku nggak tahu ya apakah disuruh ngomong kayak gitu atau enggak. Tapi ya kita nilai aja hari ini, penentuannya hari ini ya. Karena hari ini aku akan kasih nilai yang benar-benar jujur dari hatiku. Lebih angker ya daripada cerita SGS ini ya. Iya kan? Jangan salah, aku itu juri kalau makan-makan kayak gini, coy. Chef Renata maksudnya. Enggak, Juna. Ya udah, sekarang langsung saja kita akan coba makan dulu. Sebelum kita cerita-cerita, yang mana dulu ya kita makan ya, woi? Kayaknya bintang utama dulu ya ini ya. Oke, yuks. Kalau begitu kita Ambil makan dari- sopnya dulu. Ini adalah, sebelumnya kasih tahu dulu dong ada menu apa aja, lupa. Ini ada sop buntut genit dari Macan Makan. Astaga, sama kayak kayak yang masak pemiliknya. ya. Terus, Terus ini ada ayam pedas judes. ayam pedas judes. Sama ini ayam pedas doer. Oke, dari Busan Station ada? Ini ada Wingers and Drummers. Jadi hari ini aku nggak ngambil yang Thai and Drum, aku ngambil yang ini aja. Wingers and Drummers. Jadi biar makannya itu lebih Bite rasio size. bener, lebih bite size dan rasio meat dan juga skinnya itu kayak kita pas makan tuh kayak Oh my god, sampai di dinding-dinding dan sela-selanya ya. Oke, kalau begitu kita coba dulu bintang utamanya ya. Sop buntut, guys. Lihat dong lemaknya. Aduh. By the way kalau biasa aku makan ini ya Beb, aku selalu request aku mau yang lemak ya. Lemak. Iya benar, karena memang itu yang paling enak sih, ya kan? Dan Oke, aku daging dah. dari Nah. dia ya emang lembut banget ini. Ini kayak dilulurin ya Wi ya. Lulur. Iya, lembut Wow. banget dagingnya. Oh, dipijit dulu. Wow. Bentar. Sama-sama dong kita coba. Loh Wiwi, Pemiliknya nanti aja. Iya, Kita aku kan dia dulu udah ya. tiap hari pun makan itu. lihat dong. Aku sampai mengamuk. Wangi banget. Cheers.
Ini dong. Kok kita kayak acara kawinan ya? Sini nah. Nah, ini. Udah hembus kan? Ini dong tangannya 2 kayak gitu. Oh iya. Nah. Kamjeng beso. Jilang. Oh, lain lagi. Kesiram. Nak kali loh, weh. Enggak Udah pernah berubah kelaparan. loh. Enggak. Enggak. Ini enggak pernah Sampai berubah jatuh. loh. Coba ya. Dari aku makan sampai sekarang rasanya tetap sama. Enak nggak? Enak. Gila ya, Wi. Yang jual bilang enak nggak? Ya enak lah. Tapi serius enak. Ini serius enak banget. Next. Busan. Kita dua. Harus pakai tangan. Harus. Aku udah hand sanitizer ya Aku nih. juga. Kamu mau yang mana? Wings. Aku mau paha dong. Cocolin pakai sambal. ini apa ini? Ini bukan paha ya? Paha atas. Ah, Itu drummers, Beb. nah kalau makan sambal kayak gini, aku sukanya pakai kecap manis, guys. Nih, tuh. Tapi kalian coba dulu yang tanpa cabai dulu. Oh, yang tanpa cabai. Baik. Karena nih ayamnya aku marinasi 24 jam. Jadi without sambal pun dia udah bener-bener enak banget. Kedengaran nggak sih? Busan Station. Ini dari tadi kita udah apa loh? Udah buka. Udah buka berapa jam? Udah berapa jam? Udah berapa? Setengah jam kayaknya udah ada ya. Udah hampir 1 jam, Beb. Dan garingnya masih ada. Hebat loh, ini bukan goreng plastik kan? Aduh, ketahuan kan? Enggak kan? Enggak goreng plastik ini kan? Enggak. Tapi rahasianya apa sih kok bisa crispy gitu? Ini pakai. Kalau aku kasih tahu udah nggak rahasia lagi, guys. Oh iya betul juga. Nanti off the record ya. Nggak boleh. Enak. Enak. Ini Wiwi kalau sekali ngorder Busan Station ya, dia bisa 4-5 box gitu langsung loh. Oh ya? Ya, karena aku dan Nah dia makannya tuh punya bagian suaminya tuh dia sampai makan. Apa karena kamu lagi berisi makanya kamu jadi gitu? enggak juga. Enggak sih, aku lagi nggak ada isi juga makanya kayak gitu. Oh baik. Kalau begitu aku mau cobain ini ayam apa tadi? Ayam judes pedas. Judes pedas. Ini judes doer, ini judes pedas. Judes doer. Oke, baik. Aduh, sop Wow. Wiwi juara banget loh. Woi. Ini gila lo, woi. Lihat dulu. Aduh, bentar. Aku mau coba kuahnya nih. Ini pedas ya? Pedas banget. Aduh, Segar kan? seger Kalau yang kali. ini dia lebih ke asin, kalau yang ini Dia pedas seger gitu. manis. Oh my god. Kau coba yang ini lah. Bentar, ada suara kali deh. Aduh, bentar ya. Nah, Daunnya. udahlah, nggak apa-apa. Daun jeruknya mana makan? Kok semuanya pada makan? Sampai isap. Dia dapat buntut soalnya. Ini enak guys. Oke, ready cerita. Ini belum makan loh, ini kita belum tes loh. Kau tahu ini durasinya nggak sampai 3 jam loh. Hanya gara-gara kita makan aja. Lihat dong, ini dagingnya empuk banget guys. Iya, langsung lepas gitu. Iya, dan bener-bener empuk banget ini. Oh my god. Aku belum berdoa loh anak setan. Gak apa-apa, udah kan tadi di dalam hati. Gila kan? Ini juara Ini banget. memang ada cita rasa Asam manis. asam manis. Cabenya Wiwi juara banget. Bagaimana menurutmu ini? Empuk banget. Enak ya? Empuk banget. Ya udah, sekarang kita akan mulai cerita. Are you ready? Ready? Banget. Ready? Ya udah. Spicy Ghost Story kita mulai dari sekarang. Welcome to the dark mode of spicy ghost stories. Kali ini kita akan mulai cerita seram kita. Dimulai dari makeup artist hits plus tukang masak. Inilah We Will Be. Silakan. Kita makan yuk. Ya, enak banget. Jadi dulu itu aku pertama kali kerja di Jalan Wahidin. Boleh sebutin nama? Jangan deh bilang beridal aja. Ya, di bridal. Banyak sih ceritanya. Kemarin juga orang Nana sama Noah juga udah pernah cerita sebelumnya. Tapi ini
versinya lain lagi. Jadi kayak terus dibilang jahat juga enggak, dibilang baik iya sih. Karena waktu aku kerja di sana itu setiap pagi ada pengantin itu aku selalu dibangunin, Beb. Serius. Dengan cara? Kayak, "Wi, bangun." Dan aku tetap bangun dan aku selalu on time setiap ada pengantin. Jadi aku nggak pernah dimarahin sama mamanya Nana. Baik ya. Serius, ini Jadi serius. dia kayak alarm kamu gitu? Iya, jadi kayak alarmku belum bunyi, dia kayak udah panggil gitu. Suara cowok atau cewek? Cowok. Itu ini aku kayak dan aku nggak ngerasa takut sama sekali. Padahal itu kayak hampir tiap hari ada pengantin di sana di bridal itu. Jadi kayak tapi maksudnya kayak dibilang mereka kayak datu atau apa gitu kan. Tapi ya dia baik sih, dia bangunin aku. Terus semenjak direnov itu kejadiannya lebih serem, udah nggak yang kayak bangunin. Baik lagi. Ini aku Dia boleh tahu nggak? sering nampain wujudnya gitu loh. Oh ya, itu mau aku tanya, kamu udah nambah wujudnya atau enggak gitu? Aku nggak pernah nampak wujudnya sih, tapi banyak maksudnya kayak karyawan lain itu lebih sering. Terus waktu renov itu yang paling serem sih. Kalau sebelumnya tuh kayak biasa aja lah, kayak digangguin lah, ada yang disisirin lah, ada yang tidur kelamaan lah gitu-gitu. Tapi setelah renovasi karena kan mereka sembayang, abis itu mereka bilang waktu renov itu studionya nggak permisi ya, karena renovnya itu lantai 3 duluan. Ribut, Beb. Tiap malam kita tidur di sana itu ketok gitu. Jadi kayak bener-bener ribut banget, kayak di atas itu kayak ada orang kerja bangunan gitu loh. Tengah malam, bayangin aja. Jadi studionya tuh kan gede banget. Kita tidur di lantai 2 itu. Di lantai 2 ruang makeup gitu kan. Karena kita semua tinggal di bridal itu lah. Jadi kayak tiap malam kan ada aja yang ketok kayak ribut banget lah. Ribut kayak kok tiap malam ada gitu ya. Terus seminggu kemudian ada yang gasnya bocor, Beb. Bayangin ya, itu gasnya kan dia harus diputer dulu baru dipakein korek. Oh, harus pakai korek punya? Harus pakai korek. Gasnya tuh kebuka semua dan satu gedung itu bau gas. Dan parahnya nggak ada yang sadar itu gedung bau gas. Dikira mereka akuariumnya tuh nguap. Padahal itu gas yang udah hampir satu gedung itu keisi gas negara itu loh. Gas negara kan dia nggak ada batasan. Ya. Jadi kayak sekali aku ke dapur 6 cetekannya itu semuanya kebuka. Terus aku nanya, tadi siapa yang buka cetekan? Nggak ada yang ngaku. Terus dibilang nggak ada yang masuk dapur gitu-gitu. Itu terus berlanjut lagi. Enggak, pada saat itu kalian buka jendela semua lah ya? Langsung buka jendela, semua pintu semuanya dibuka karena satu gedung udah bau banget. Tapi nggak ada yang kayak kok bau gas ya, nggak ada yang gitu. Karena aku sensitif banget sama aroma gas. Jadi aku kayak kok bau gas ya. Jadi aku ke dapur lihat, gasnya kebuka semua. Baru aku tutup lagi. Terus tanyain semua karyawan, rupanya nggak ada yang buka kan. Kita kira kayak apa namanya? Ada yang buka tapi dia nggak tahu itu lupa atau nggak tahu itu harus pakai korek, jadi dikira kompornya tuh nggak bisa nyala, rupanya enggak. Terus asli banyak karyawan yang kena ganggu terus, kayak pulang outdoor mati lampu. Di lantai 2 tuh ada kaca gede kan, ada satu cewek pakai baju oriental, dia berdiri gitu di sana. Mereka mati lampu, jadi cuma pakai senter. Kamu bayangin mereka naik ke lantai 2 senter, ada gitu, ada cewek pakai baju merah lagi berkaca di kacanya itu, kaca gede di panggung gitu. Abis itu mereka semuanya lari ke bawah teriak-teriak, wah! Terus kita tanya, kenapa? Ada kalau si kakak itu memang sering banyak yang lihat di panggung itu. Dia pakai baju oriental, Cheongsam gitu? Iya, Cheongsam oriental, bener-bener oriental yang cakep banget gitu sih. Itu udah sering banyak yang lihat sih, tapi jarang lah, maksudnya kayak yang bener-bener ini aja kali ya dikasih lihat. Tapi sejauh aku kerja di sana aku nggak pernah dinapain. Tapi semenjak renov itu, karena aku tinggal sendiri jadinya di sana, Beb. Dia kayak naik turun tangga gitu. Karena aku jadinya tidur di lantai 1 karena nggak berani di lantai 2 kan, karena lantai 3-nya lagi renov. Dia kayak di tangga gitu, tangganya kan melingkar gitu. Dia kayak naik turun tangga. Suaranya. Jadi kayak oh my god. Aku sendiri mau keluar juga lagi tengah malam kan, jadi nggak berani. Terus pemilik yang baru, mereka panggil orang pintar gitulah, panggil orang pintar untuk tanyain kenapa kok sekarang jadi
begitu, jadi ribut gitu. Ternyata mereka bilang itu lantai 3 banyak banget penghuninya gitu, studio itu. Karena waktu renov pertama kali mereka nggak permisi, nggak ada kayak Nggak IC, sembayang. nggak sembayang, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak mereka bilang orangnya tuh nggak tahu mau pindah kemana, maksudnya yang kayak penghuninya tuh nggak tahu mau pindah kemana karena di sana tuh kayak ada kayak nenek, satu family, kak itu cabo sui lo, itu cabo sui kan, iki tejisan kak di lantai 2 sama di lantai 3 di ruang ganti studio itu. Dia suka kali di situ, tapi tuh di studio itu sering banget sih memang orang kelihatan itu cewek oriental itu. Serem banget sih, maksudnya kayak pokoknya setiap anak kecil yang datang ke situ tetap nangis. Anak kecil dalam arti bayi atau Kayak foto kidi gitu-gitu. Pokoknya setiap ada balita-balita gitu. Nah, kayak balita-balita gitu tetap nangis. Jadi setelah di kayak mereka suruh paisin, suruh sembayang, pindahin yang di lantai 3 itu ke datuk, di bawah ada datuk di bagian belakang gitu. Baru agak tenang, tapi nggak bener-bener yang kayak semula gitu loh. Kalau semula kan bener-bener kayak yang baik-baik gitu, bisa bangunin aku. Maksudnya Berarti itu penghuninya udah kemana semua? Udah pergi? ada, mereka bilang kalau misalnya orang pintarnya dibilang ada yang pergi, ada yang mereka tuh kayak bangun kembali gitu karena rumahnya dihancurin gitu. Karena memang benar-benar studionya kan direnov. Jadi mereka kayak, jadi kayak malam yang kita denger ketok-ketok itu apa gitu. Kan penasaran kan. Maksudnya kayak gak ada orang kerja loh, beb, tengah malam, bayangin aja. Ketok-ketok itu kerja bangunan itu. Rupanya mereka maksudnya kayak setelah disembayangin, mereka bilang mereka minta tempat yang penghuni di studio itu semuanya. Jadi kayak mana? Dipindahin ke datuk, rumah datuk di bawah. Oh, jadi kalian baru buat datuk? Enggak, memang udah ada datuk sebelumnya, tapi yang lain itu semuanya jadinya dipindahin ke datuk. Gara-gara mereka katanya Nggak ada rumahnya tempat. tuh dihancurin yang di studio itu. Gitu. Oke. Serem sih kalau misalnya cerita tentang sana. Banyak banget, Beb. Kalau misalnya mau ceritain panjang banget. Tapi ini yang paling serem. Iya. Karena waktu mereka renov itu yang paling serem banget. Karena abis itu aku udah nggak kerja di sana lagi. Mungkin karena itu ya, setiap kali kalau kalian nonton SGS pasti udah tahu ya. Banyak kali pengalaman yang mengatakan bahwa kalau pindah rumah, renov atau apapun, alangkah baiknya kalau kalian itu Permisi. ritual dulu. Permisi Ritual sih dulu, sama- permisi. Jangan kan apa, kita ke hotel aja pun ya kan? Iya, Kita ke kamar permisi. hotel harus ketok dulu. Pintu. Untuk bilang permisi, kalau enggak kita kayak mengganggu teritori mereka gitu loh. Memang Kayak benar-benar nggak sopan gitu ya masuk ke rumah orang. iya nggak permisi gitu. Karena ya nggak tahu lah ya kalau kalian percaya atau enggak, tapi intinya yang namanya dunia manusia dengan dunia mereka itu emang satu ini sebenarnya cuman ditarik satu garis aja gitu loh. Jadi kalau kalian itu nggak hati-hati, itu langsung udah bisa kayak mengganggu dunia mereka atau dunia mereka bisa masuk ke kita gitu. Ya begitulah. Itu aja. Iya. Baik. Nah, Nina. Gantian aku makan Nani, ya. Nina. Nang. Oke. Silahkan. Jadi kalau dari cerita aku guys, cerita ini happens 10 tahun yang lalu kira-kira. Nah, 10 tahun udah lama dong. Berarti Benar. ini 2020, 2010 ya? ya, jadi ini cerita adalah cerita dari teman aku. Terus di saat itu kan mereka barusan tamat kuliah gitu ya. Setelah itu mereka itu ada 8 orang. So it's like ada 4 guys and 4 girls dalam satu grup barengan ke Pulau Samosir. Nah, karena tapi mereka tuh bukan pasangan ya, 4 orang dan 4 cowok, 4 cewek ini bukan pasangan. Jadi mereka Teman. tuh best friend, ya teman. Jadi cowok stay sama cowok, cewek stay sama cewek. Jadi mereka pas siangnya mereka sampai ke Pulau Samosir itu. Mereka itu langsung dong check in semua. Jadi jarak antara hotel satu dengan yang lainnya tuh jauh banget. Jadi dia dikelilingi oleh, kalau biasa hotel ya kan bersebelahan gitu beb, bersebelahan kayak kiri kanan langsung kedengaran gitu. Nah ini enggak, dia tuh dikelilingi oleh hutan. Wow. Terus dalam satu Ini hotel, di mana tadi? Samosir. Jadi satu space, satu hotel ke tempat yang lain itu dia harus benar-benar lewatin jalur kecil dan nggak ada lampu sama sekali, cuma lampu tengahnya doang. Dan yang punya cowok itu di daerah bawah, yang punya cewek itu di bagian atas. Jadi harus walk lumayan jauh
dan nggak ada lampu sama sekali. Ketika malam, jadi waktu itu teman aku dalam hati mikir, wah it's kinda creepy ya kalau let's say ini malam, it will be very creepy karena nggak ada lampu dan harus jalan lumayan jauh. Oke, setelah itu jadi teman aku udah masuk ke kamar, dia ngecek seluruh kamarnya seperti biasa kan, udah masuk, dia masuk ke dalam hotel, dia buka pintu, di sininya tuh udah langsung bathroomnya, langsung karena langsung bathroom, langsung ada kaca, terus ruangannya tuh gede banget, nggak ada, terus apa kayak ada tempat shower, tapi nggak ada bathtub dia, cuma kayak versi lamanya, so it's very creepy lah intinya. Habis itu dia langsung masuk ke dalam ruangan kamar, terus dia langsung buka dong, and you know what, ketika itu dia langsung diem, nggak bisa ngomong apa-apa, dia langsung buka, dia diem. Habis itu tiba-tiba dia manggil temannya satu, temennya juga ngeliatin apa yang teman aku lihat, dia langsung kaget juga, nggak bisa ngomong lagi, diem. Dan ternyata yang mereka lihat itu adalah coffin di tengah. Coffin itu peti mati kan? Ya. Pas dia buka itu, di depan itu dia ada coffin satu panjang, bagus banget katanya. Terus dia ada 2 kursi memanjang di antara coffin itu. Nah, dan di atas peti mati itu, di atas coffin ada bunga di atas. And itu bunganya tuh bunga palsu, tapi bagus banget katanya. Habis itu mereka udahlah nggak boleh asal ngomong kan katanya kalau di tempat orang lain. Ya benar-benar. Apalagi yang di situ ya. Benar. That's why mereka keep silent dan yaudah mereka udah lanjut dong. Namanya masih anak muda kan. Kalau udah ngomongin Pulau Samosir, kepikirannya apa ya? Magic mushroom. Yes. Nah, jadi mereka cobain dong magic mushroom, ngebir. Ini udah malam ceritanya. Jadi pas udah malamnya mereka cobain magic mushroom dan mereka tuh udah ngebir, udah mulai tipsy. Jadi ada satu cewek yang udah kayak ngantuk banget dan tipsy, dia tuh minta ditemenin sama beberapa anak cowok ke kamar. Di saat itu mereka lagi di lobby hotelnya. Nah, jadi berarti ada sisa 4 orang lagi. Ini hotel atau cottage sih kalau hotel? Cottage ya. Biasanya kayak gitu ya, kayak cottage ya. Nah, jadi dia 4 orang ini ditemenin ini. Cewek yang udah mulai ngantuk itu udah move ke kamarnya. Ada 4 orang lagi yang di sini, cowok cewek gabung, tetap stay di lobby cottage lah ya kita bilang. Nah, setelah itu tiba-tiba 4 orang ini menerima message dari orang yang udah si cewek yang ngantuk tadi, yang tipsy. Dia bilang, cepetan balik dulu katanya gitu. Yaudah mereka balik. Jadi pas on the way balik ke sana guys, si temen aku ini tiba-tiba dipegang tangannya sama temen satunya lagi cewek. Terus mereka tiba-tiba pas jalan-jalan kan jauh tuh, harus naik ke atas kan tempat ceweknya. Tiba-tiba temen aku itu kayak dipegangin tangannya oleh temennya yang cewek, terus mereka langsung berhenti, di-grab langsung tangannya. Habis itu temen aku bilang, ngapain sih? Oh enggak, habis itu mereka langsung jalan gitu. Jadi pas mereka tiba di cottage-nya mereka itu, di kamarnya, itu udah selesai. Tapi di saat itu ternyata ada satu cowok yang ngebet banget buat lompat dari balkon itu. Asik mau ngegenjam. Cowok ini siapa? Temennya mereka. Hah? Temennya, yang bukan tipsy itu loh, tipsy kan cewek. Jadi ternyata udah lewat lah ya, habis itu dia udah nggak jadi ngejam. Gara-gara diteriakin? Enggak, tapi dia nggak sadar sebenarnya. Habis itu udah pas malamnya, udahlah mereka udah balik masing-masing, bubar kan ke kamar masing-masing. Habis itu pas malam mereka kan takut tuh, tidurnya tuh berjejeran kayak ikan teri gitu. Habis itu tiba-tiba ada satu cewek yang nge-grab tangannya si teman aku itu, dia nangis tiba-tiba, nangis histeris banget dan tiba-tiba dia diem langsung. Oke, rupanya pas keesokan harinya guys, besok paginya baru ditanyain sama si cowok yang mau ngejam dari si balkon itu. Nah, dia nggak sadar dia mau ngejam dari balkon. Dia ngeliat di dalam visionnya dia ngeliat ada satu sosok cowok yang membelakangi dia. Dan dia ngeliat coffin ada 2 bangku, ada satu cowok yang duduk di sana, dia berusaha memanggil si cowok ini. Besok dia berusaha ngejam. Oke, dia berusaha ngejam karena dia mau nolong cowoknya mau manggil dia. Kenapa harus jam ya? Nggak tahu, dia nggak ngelihat itu balkon soalnya, dia mau manggil. Tapi in real life dia kayak mau lompat dari si balkon itu. Oke, sedangkan yang si cewek yang nangis itu, yang dibilang nge-grab tangannya, ternyata pas ditanyain, yang nangis itu ya, dia itu ngelihat ada satu sosok wanita rambut panjang, baju putih, dia masuk dari satu pohon ke pohon yang lain.
dari satu pohon dia langsung nembus ke pohon yang satu lagi. That's why dia langsung kayak diam, stop, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Ternyata karena itu. Nah, setelah itu malamnya dia temen aku dia langsung kayak foto-foto, ini keesokan harinya. Oke, malamnya dia foto-foto, hobi foto kan, foto-foto, tiba-tiba nangkep banyak banget itu orbs. Orbs itu kan kalau misalnya kayak kalian coba gitu, dia sampai bener banyak banget bulatan-bulatan putihnya di sana. Berarti dia ketangkep energinya. Oke, setelah itu ada lagi dia tangkep satu sosok yang bener kayak satu garis putih langsung semua. Habis itu dia langsung Di foto delete. ini semua? Dia langsung delete, gak berani langsung dan langsung diam. Oke, habis itu temen aku ini mulutnya bawel banget. Dia pas ada jalan menuju ke hotel kamarnya setelah adegan yang foto-foto itu yang ops banyak, dia jalan ke kamarnya itu karena gelap banget. Dia bilang, guys kalian hati-hati ya, ntar jangan masuk lubang gitu. Tiba-tiba di saat itu dia merasa ada yang dorong dia dan dia langsung jatuh dan out of nowhere ada lubang. Terus dia langsung kepelekok karena lumayan dalam, dia kepelekok dan Luka kakinya dong. tuh bengkak banget. Dan dia tidur dalam keadaan sakit, nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak berani ngomong apa-apa lagi. That's my story. Oke, berarti sebenarnya itu efek magic mushroom nggak? Enggak, kalau itu magic mushroom kan yang mereka mau ngejam. Dan yang tiba-tiba nangis. Yang Cuman kan ngeliat teman satu kamu ini pohon-pohon. nggak bisa menjelaskan kenapa ada sosok yang tiba-tiba mendorong dia. Iya, tapi ini bukan di saat magic mushroom, ini the next Setelah. day. Yang magic mushroom itu yang kawannya yang satu mau Benar. loncat, satu lagi Iya. yang pegang tangan itu yang nangis. Iya, benar. Oke, baik. Tapi yang menggelikan tuh yang coffin itu sebenarnya, yang si cowok mau ngejam. Iya. Itu creepy banget. Dan coffin yang sama. Coffin yang sama. Sebenarnya ada dicek nggak sih? Mereka itu ada cek nggak sih itu coffin Atau coffin ada- asli atau coffin yang Enggak, cuma ternyata buat- halu? Asli, tapi nggak ada isinya di dalam. Jadi kayak Cuman- dekorasi doang gitu? Iya. So creepy, right? Dekorasi doang. Ih, pemiliknya Dan siapa sih? bagus banget Boleh peti minta matinya. kontak Iya. numbernya nggak? Enggak di Dan coffinnya tuh bagus banget, katanya bersih, kilat, bagus banget. ada yang ngangkat enggak? Sambil joget-joget. Iya loh, Ted. Si itu kan, orang Afrika itu kan. Oke. Ya udah, sekarang tibalah saatnya ke ceritaku. Ceritaku ini adalah cerita dari viewers. Oh my god. Jadi viewersku ini memang benar-benar ya, banyak banget ya pengalaman-pengalaman paranormal. Jadi mau nggak mau kau harus ceritain. Memang dia bilang ini, aku kasih intronya dulu. Halo Ko, sebelum aku cerita, aku mau minta tolong ya. Kalau misalnya cerita aku ini Koko bawakan di YouTube, tolong identitas pribadi dan nama tempatnya jangan disebutkan. Oke. Ya udah, kalau begitu respect dengan privacy dari setiap orang. Kita sebut namanya Lolo. Lolo. Panggil saja nama dia Lolo. Lolo Vitaya Situngkir. Nama temanku itu dulu orang anak SMA. Jadi gini, si Lolo ini dia punya dua cerita. Tapi dia nggak tahu apakah ini benar-benar ada sinkron antara cerita dia dengan cerita satu lagi. Jadi satu cerita itu cerita orang lain, satu lagi itu adalah cerita dia sendiri. Oke. Nah, jadi kita mulai dari cerita orang lain dulu. Jadi cerita orang lain itu adalah cerita beberapa tahun sebelum cerita dia, which means adalah cerita kakak kelas dia. Alumni ya. Nah, cerita ini berada di sebuah lokasi sekolah. Oh, ada kedengaran nggak sih? Ting-ting. Dia di belakangku. Itu suara apa sih? Nggak tahu. Ya, bisa aja. Ah? Bisa aja. Oh. Oke. Jadi sekolah ini kita nggak perlu sebutkan namanya. Cuman dia deskripsikan sekolah ini memiliki sebuah kuburan di sana, dan kuburan ini itu memisahkan gedung sekolah SD, SMP dan juga gedung SMA mereka. Nah, kejadian ini terjadi di gedung sekolah SD-nya. Nah, biasanya sekolah ini itu sangat terkenal dengan kegiatan olahraganya, apalagi basket. Gue rasa orang udah bisa menebak-nebak sih ya sebenarnya sekolah apa ini ya. Jadi ceritanya dia itu bersama dengan temannya, sebut saja namanya Lala. Enggak lah. Puh. Mary dan Lisa. Orang zaman dulu namanya Mary, Lisa kan gitu, Yeni gitu kan.
Sebut saja Maaf ya, namanya. tersebut namanya di sini. Namanya Mary. Jadi Mary dan Lisa ini mereka bisa dibilang orang-orang yang kegiatan ekstrakurikulernya itu benar-benar sangat-sangat diacungin jempol lah di sekolah itu. Dan mereka itu adalah atlet basket, cewek tapi. Oke. Nah, kebetulan mereka itu kalau ekstrakurikuler, kalau latihan basket itu selalu di jam 5.30 baru start. Nah, 5.30 sore itu mereka harus datang ke sekolah, ataupun kalau misalnya mereka sekolahnya sampai sore, mereka itu udah nggak pulang lagi, lanjut untuk latihan. Nah, disuruh coachnya dong, guru olahraganya dong, guru penjasnya. Jadi disuruh gurunya, lari dulu kalian, pemanasan, lari ke keliling gedung, katanya gedung sekolah. Jadi mereka itu harus lari dari lantai 1, lantai 2, jadi katanya gedung itu ada 5 lantai. Lantai 1 itu BP ya, kalau nggak salah BP. Lantai 2 itu perpustakaan. Kemudian lantai paling atas itu sebenarnya lantai yang jarang sekali digunakan. Jadi di dalamnya itu ada kayak isi-isi bekas-bekas alat musik atau apa yang gudang-gudang gitu deh. Jadi kayak gudang lah ceritanya. Nah, akhirnya mereka lari dong. Mereka satu grup lari. Jadi ada si sebut saja namanya Lisa ya. Jadi tadi kan Lisa ya. Lisa itu lari. Dia yang paling awal karena dia paling semangat. Dia paling suka basket. Dia hobi basket banget. Larilah dia. Lantai 1 masih santai, cek gitu kan. Lantai 2 juga cek gitu. Dan sampailah dia menuju ke lantai 3. Nah, sebenarnya di lantai 3 ini dia sudah kelihatan bahwa mungkin dari gerak-gerik menurut dari cerita teman dia sudah mulai kayak ada, biasanya kalau orang lari kan tok. Dia mulai kayak udah ada memperlambat speednya dan kayaknya ada sesuatu gitu loh di situ. Dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Tapi temannya nggak gubris karena dipikirnya mungkin capek anak ini gitu kan. Bokoi katanya gitu, nggak ada nafas. Naiklah dia ke lantai 4. Sampai ke lantai 4, jadi saking dia semangat guys, dia itu jarak dari dia dengan temannya itu hampir, jadi dia udah di atas misalnya di lantai 3, temannya itu masih di lantai 2. Jadi saking semangatnya dia larinya cepat gitu. Sampailah dia di lantai 4. Nah, pada saat temannya semua menyusul dia, tiba-tiba pada saat mereka sampai di lantai 4, mereka itu melihat kalau si Lisa ini diam aja. Dan dengan terpelongok dia cuma lihat ke arah depan. Jadi bisa bayangin ketika dia sampai di tangga lantai 4, jadi di ujung depan dia itu adalah tangga dari yang ujung sana. Jadi berarti dia melihat apa yang ada di tangga sana. Nah, pada saat itu mereka panggil Lisa. Panggil lagi gitu, tapi nggak disaut sama sekali. Terus dipanggil lagi Lisa. Nggak dijawab juga. Dan pada saat itu kelihatanlah raut mukanya udah berubah. Mulai pucat dengan keadaan pandangan kosong, dia hanya melihat di depan dan tiba-tiba dia pingsan. Dibawa ini dong, langsung teriak dong semuanya pada heboh, kasih tahu ke guru penjasnya. Terus guru penjasnya suruh dia pulang aja, bawa pulang gitu loh, sama keluarga di telepon. Pulanglah dia. Besoknya nggak masuk sekolah. Teman-temannya udah pada heran dong, kok nggak masuk sekolah? Alasannya dia demam tinggi, gitu. Nah, pada saat itu juga dia merasa, mungkin memang sakit gitu kan. Akhirnya hari berikutnya dia baru masuk sekolah. Teman-temannya udah pada penasaran dong. Coba dulu, gitu loh. Kok kenapa gitu loh? Kenapa kau nggak masuk sekolah gini. Dia dengan gemetar dia cerita. Dia bilang pada saat dia di lantai 4 dia entah kenapa nggak bisa bergerak. Dia melihat di ujung tangganya, ketika dia sampai kan nggak ada orang, karena dia sampai duluan dong. Dia sampai dia melihat di ujung itu ada satu titik putih. Cuman dia heran kenapa titik putih ini makin lama makin membesar gitu. Nah, pada saat itu di momen itu juga dia udah mulai nggak bisa bergerak. Dan tahukah kalian, titik putih ini makin lama makin berwujud seperti manusia. Dan ternyata berwujud menjadi seorang wanita dengan keadaan rambutnya panjang, jubah putih semuanya, dan dia tidak jalan, tidak terbang, melainkan ngesot. Aku lagi duduknya ngesot. Dan bayangin ya, kamu melihat satu sosok ngesot, dan ngesotnya itu dia bukan ngesot yang cepat loh. Dia ngesotnya dia nengokin kamu, tapi dia sambil ngesot gitu-gitu. Dan dia itu, kenapa dia bisa pingsan?
karena dia kan makin mendekat. Iya. Dia padahal dalam hati dia udah teriak, dia udah minta tolong. Dia melihat teman-teman dia itu semua panggilin dia tapi gak ada yang sautin dia gitu loh. Aku panggil kalian loh, dia bilang aku panggil kalian tapi kalian gak ada peduli sama aku gitu loh, gak ada nyaut aku. Dan makin lama makin dekat dan tahukah kamu? Ternyata si perempuan ini sudah berada di depan dia dan mencekik dia. Dan pada saat dia begini kan, dan pada saat kayak gitu, di saat itulah dia akhirnya gak bisa ngapa-ngapain dan dia pingsan. Itulah sebabnya dia pingsan dan besoknya dia demam tinggi setinggi-tingginya. Jadi orang bilang, aku nggak tahu ya apakah benar atau enggak, setiap orang yang mengalami hal-hal seperti itu, katanya kalau kamu bisa melihat mereka, kamu pasti besoknya langsung demam tinggi dan kamu pasti akan menggigil. Nah, ini kejadian sudah beberapa tahun yang lalu sebelum dia kejadian dari si cerita siapa namanya tadi aku kasih Lolo. Jadi si Lisa ini udahlah lewat kejadian, akhirnya beberapa tahun kemudian masuklah si Lolo ini. Lolo ini masih SMP kelas 2. Nah, kalau yang ini bukan karena atlet. Kalau yang ini memang pada dasarnya gatal. Jadi mereka itu suka sampai sore. Jadi mereka kan terkenal nih dengan atlet basket mereka lah. Jadi si cewek-cewek ini suka kali tunggu sampai sore-sore biar nengok cowok-cowok basket itu gitu. Dan mereka itu emang suka kan latihannya itu di lapangan. Ada suara lagi ya? Iya. Oke. Jadi di lapangan itu mereka itu suka melihat atlet-atlet basket ini, murid-murid yang main basket ini itu dari gedung SD ini. Jadi mereka suka naik ke atas terus dari balkon nengokin ke bawah gitu, kayak gitu-gitu lah, kayak memuja-muja mereka lah gitu. Nah, ceritanya si Lolo ini bersama dengan Vivi, kita panggil aja Vivi temannya ya. Mereka naiklah, tapi iseng-iseng karena sambil mereka itu juga menunggu yang basket-basket ini lari-lari dan melihat mereka main, mereka kayak explore gedung SD itu. Cocok kok rasa. Dieksplornya lah, iya. Dieksplornya lah. Mereka itu langsung dari lantai 1 masih nggak masalah. Lantai 2 perpustakaan, dia melihat ruangan perpustakaannya kosong semua, nggak ada apa-apa gitu kan. Masuklah dia ke lantai 3. Nah, pada saat lantai 3, si Lolo ini dia sudah mulai merasa bahwa ada bayangan putih lewat sak. Tapi dia nggak yakin kalau itu adalah sesuatu yang gaib kayak gitulah. Jadi dia merasa mungkin aku salah lihat. Dia cuma melihat sosok putih sak gitu aja. Ya udahlah, nggak usah dan dia juga nggak mau takutin temennya. Dia nggak kasih tahu temennya. Masuklah dia ke lantai 4 ini. Dan tahukah kalian, satu hal yang mengkoneksikan antara cerita yang beberapa tahun lalu ini dengan cerita ini, semuanya kejadiannya sama di jam 6-an, yaitu pada saat maghrib. Sama semua. Yes, jadi pada saat itu di saat maghrib inilah, di lantai 4 ini juga lah dia berada di lantai tersebut. Dan dia melihat temannya, kebetulan mereka pisah. Kenapa? Karena temannya itu katanya ada satu ruangan, dan ruangan ini katanya untuk yang murid-murid muslim atau apalah gitu, aku nggak ngerti deh. Intinya dia itu ruangan khusus untuk agama muslim gitu loh. Jadi mungkin yang mau belajar atau apa, ekskulnya yang untuk agama muslim itu ada di situ. Dia di ruangan itu cukup lama. Jadi dia pergi dong. Temannya, bentar ya aku kesini dulu ya, katanya aku kesini. Dia jalan, ya udah aku kesana dulu ya. Jadi mereka terpisah. Oke, terpisah, dia jalan menuju ke hampir yang tangga yang ujung itu. Nah, pada saat hampir tangga ujung itu, dia sudah mulai merasa kok kayaknya ada sesuatu yang nggak enak ya. Bulu kuduk dia itu langsung merinding. Dia langsung merasa kok ada sesuatu di sini gitu loh. Akhirnya dia nggak berani menuju ke tangga itu, tapi dia langsung belok ke belakang. Dan pada saat dia belok ke belakang, temannya pas keluar dari ruangan itu, dia melihat ada satu sosok hitam. Kepala saja, tanpa ada badan, tanpa ada tangan, tanpa ada apapun, mata juga tidak kelihatan, hidung tidak kelihatan, hanya melihat sosok hitam dan itu ada rambutnya. Dan itu tahu nggak caranya itu? Jadi sekolah itu kan dia ada pilar ya, ada pilar, gedung itu kan ada pilar. Jadi dia di ujung pilar itu, jadi temannya kan di sini. Si sosok ini di sini. Jadi di balik pilar itu
Jadi dia dengan kepala dong, gak ada tangan, gak ada apa, cuma kepala. Dia ngintip ke arah si Lolo ini. Dia coba kecil, terus masuk lagi ke dalam pilar. Dia keluar lagi, masuk lagi ke dalam pilar gitu. Terus akhirnya karena dia merasa sosok hitam ini sudah mulai mendekati temannya, dia langsung teriak sama temannya, lari, katanya gitu. Temannya sempat kayak udah ada apa ini gitu kan. Terus temannya nengok ke belakang. Cuman dia nggak tahu apakah temannya melihat sosok hitam ini atau enggak gitu. Lari juga temannya, dia pun lari. Akhirnya mereka sama-sama lari ketemu di sini langsung turun ke bawah tangga. Nah, karena dia melihat sosok ini, apakah dia merasa bahwa aku itu halusinasi atau enggak? Taulah manusia ini. Iya. Ya kan? Ngecek lagi. Iya. Oke, naiklah dia ke atas untuk ngecek itu betul nggak sih sosok hitam itu. Jangan-jangan aku cuman halusinasi. Udah. Naiklah dia ke atas, ngintip dia dari tangga itu untuk melihat apakah sosok hitam itu ada. Dan ternyata saudara-saudara, sosok hitam itu masih ada. Dan bukan hanya di pilar 1, dia sudah bergerak di pilar 2. Dan dia melihat bahwa di pilar 2 itu dia keluarin kepalanya dan dia masih melihat dia juga. Jadi saling berhadapan gitu, ting gitu kan. Jadi bisa bayangin, pilar 1, pilar 2, pilar 3 ini tangga. Which means kalau dia turun lagi dan dia naik ke atas, kemungkinan besar dia sudah menuju ke pilar 3. Berarti kan pilar 1 dia turun, dia naik ke atas sudah pilar 2. Kalau dia pakai logika aja. Kalau seandainya aku turun lagi dan aku naik ke atas lagi dan aku sengaja lagi, ini pasti udah ke pilar ketiga, dan pilar ketiga ini sama tangga cuma segini aja. Which means kamu langsung bertatap muka sama dia kan. Dia langsung bilang aku udah gak berani gitu kan. Dia panggil sama temannya, dia suruh temannya, yuk kita turun ke bawah. Dia udah takut, dia panggil, dia telepon untuk orang tuanya menjemput. Dia bilang aku udah mau pulang gitu, pulang. Nah akhirnya pulanglah, temannya juga pulang dalam keadaan dua-duanya ketakutan. Nah malamnya lah. Masih belum selesai nih. Belum. Oke. Ikut pulang dia, Beb. Tidurlah dia. Ayo my god. Dan kurang lebih di tengah malam jam 2 atau jam 3 seperti itu. Aku paling benci jam segitu. Dan parahnya anakku tetap jam segitu bangun. Yes, dan itu biasanya kan katanya gerbang terbuka dengan lebar ya di jam itu. Jam 2 dan jam 3 dia awalnya dia merasa bahwa dia merasa dia mimpi. Tapi kenapa nyata gitu loh. Jadi dia terbangun di jam 2 dan jam 3 itu. Terus dia cuman kayak yang merasa bahwa loh ini masih belum pagi gitu loh. Biasanya dia itu orangnya gak pernah kayak gitu. Dia kalau tidur itu selalu tidur, besoknya langsung bangun udah tring gitu, langsung kukuruyuk gitu, udah langsung pagi. Tapi ini tiba-tiba kok masih tengah malam gitu kan. Nah pada saat itu dia berusaha untuk kayak tidur lagi gitu kan. Kenapa aku gak bisa tidur ya gitu. Terus siap itu dia udah merasa kayak mati aku. Dia langsung tak kenapa kepikiran ke sana gitu loh. Mati aku. Ini aku jangan-jangan dibangunin si ini gitu kan. Terus dia gak ada feeling apapun sebenarnya. Dia cuma ya udahlah enggak lah aku coba tidur aja lah gitu loh, itu perasaanku aja gitu. Tidurlah dia. Nah pada saat itu dia merasa kok ada yang menggelitik di leher dia. Dia kan tidurnya menyamping nih. Jangan praktek aku. Jadi dia gini, kayak ada yang gini gitu. Jangan, aku dari tadi udah merinding ini. Dia gini no, serius. Dia gini. Dia udah kayak yang gitu-gitu doang kan. Terus digelitiin lagi. Gitu kan. Dia masih gini. Awalnya dia nggak curiga ke sana, dia cuman gitu kan udah biasalah anak-anak ya kalau misalnya udah sebel gitu loh digituin. Gitu-gitu kan. Terus siapa itu tahu nggak sih dijampak. Serius diginiin sampai kan. Dan akhirnya waktu dia belok ke sana, dia udah melihat sosok hitam itu. Sumpah. Jadi dia bilang sampai sosok hitam itu dia udah kelihatan, tapi dia kebangun. Belum selesai juga. Dia berasa loh, kok aku mimpi ya, tapi kok merasa nyata. Dan ternyata benar. Tahukah kamu di bantal dia itu sudah ada beberapa helai rambut itu benar-benar, dan jambaknya itu benar-benar sangat-sangat kenceng kali sih kamu barusan ya. Iya kan? Udah sekali aja cukup ya. Kenceng kali loh. Serius loh. Sampai beberapa helai rambut itu semuanya ada di sarung bantalnya. Jadi dia kayak yang akhirnya dia cerita ke orang tuanya kan, orang tuanya langsung bawa dia ke tangki gitulah untuk dibersihkan semuanya. Jadi memang katanya yang itu memang ada mengikuti dia. Oh my god. Gitu, jadi kayak yang untung setelah dibersihkan diapain katanya
semenjak itu dia udah bebas katanya gitu nggak. Oke. Cuman katanya semenjak itu dia jadi lebih sensitif. Semenjak kejadian itu. Jadi biasanya kata orang kalau nggak tahu ya benar atau nggak juga, kamu itu bisa lebih sensitif karena kamu itu mengalami satu hal yang berhubungan dengan mistis ini dan akhirnya kayak mengasah. Jadi kayak mengasah apa yang memang sudah jadi kemampuanmu untuk melihat atau kemampuanmu untuk itu. Jadi kayak yang benar-benar dibukalah mata batin kamu itu benar-benar jadi kayak lebih sensitif gitu. Di-train ya jadinya ya. Yes, gitulah. Kenceng lo guys tarikannya. Sorry ya. Serem kali. Ya kan? By the way tadi yang cerita yang di tangga itu yang si Lisa, mungkin si Lisa tuh nggak kedengeran. Coba kalau dia diteriakin, Lisa Blackpink gitu, pasti ya. Langsung Blackpink. Membayar teter. Oke, lanjut. Itulah lihat ya kan kamu lihat tadi kan? Panjang kali cerita dia loh sampai berapa paragraf. Serem banget sih. Serem banget kan? Tapi sekolah itu katanya memang kamu juga dengar ya dulu. Sekolah di mana Iya, mana aja. di Makanya sekolah aku kalau juga. punya anak ke depan nggak mau aku kasih sekolah. Guys. Kok gitu? Kan serem. Kok antisosial kali anakmu? Kolau kali. Les privat aja dia beb. Oh, homeschool. Homeschool aja. Homeschool. Oke, ceritamu lah berikutnya apa? Ini bukan ini nggak kejadian nyata di aku sih, tapi di tante aku. Oke. Jadi di rumah nenek aku itu dia nggak termasuk pinggiran kali sih, mereka juga sering datang ke rumah nenek. Apa daerah mana tuh? Daerah Sampali. Oh, Sampali. Ya. Terusnya itu kepercut. Aku macam pernah aja ya. Oh, Sampali ya. Abis itu mungkin karena di daerah sana itu belakang itu masih kayak hutan-hutan gitu loh. Jadi di jadi rumah nenek aku tuh kan rumahnya satu tingkat aja, satu lantai. Jadi tuh kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga gitu. Kamarnya tuh beginilah 1, 2, 3 gitu. Jadi kamar yang di tengah itu sering banget ada akun II ya. Oh, Mbak Kun. Mbak K. Mbak K. Tiduran di situ, Beb. Hah? Jadi setiap kali paman aku atau tante aku ngelihat ke dalam situ, karena dulu tuh tante aku rambutnya tuh panjang banget, sepinggang gitu, sepantat lah. Jadi dikira dia. Terus waktu dia lihat ke kamar, tidur. Jadi dia ke dapur. Tante aku lagi di dapur, Beb. Itu pertama. Berarti dia berubah wujud? Dia bukan berubah wujud sih, dia memang tetap dia sepertinya. Memang cuman si wanita berambut panjang ini tadi. Jadi paman aku balik lihat lagi, karena dia heran lihat istrinya di kamar maksudnya di dapur gitu. Jadi dia balik lagi, lihat lagi nggak ada. Habis itu dia tadi maksudnya dia nanya. Itu mereka pertamanya nggak gitu perhatikan, maksudnya nggak kayak mungkin tadi aku salah lihat gitu. Rupanya kayak pas bener-bener malam Jumat dia balik lagi, dia kejadian kayak gitu lagi. Dia lihat kamar, istrinya lagi tidur. Ternyata waktu dia duduk di ruang tengah yang dia tiap kali kita ini, istrinya baru pulang dari luar, Beb. Jadi yang tidur itu siapa? Dan parahnya dia tuh nggak pernah bener-bener kayak masuk lihat itu istrinya atau bukan gitu. Sekilas aja gitu ya. Sekilas. Terus lebih serem itu keponakan aku sih dia. Jadi kayak dia main-main di ruang tamu itu. Ruang tamunya dia cuma kayak gini doang sih, tapi panjang gitu. Dia kira kakek aku yang duduk di situ. Ternyata bukan. Jadi siapa? Gede. Dia bilang kakekmu gede emang? Kakekku gak gede, tapi itu orangnya gede, hitam. Dia sih panggil katanya. Terus ini dia nggak ada interaksi gitu loh. Dia cuma diam aja. Kayak dia baru umur 5 atau 6 tahun gitu lah. Kayak panggil kek. Tapi nggak liatin gitu. Nggak ada interaksi sama sekali, karena biasa kalau kakek kita itu kayak lebih kayak ayo kenapa gitu. Lebih ciauge kayak yang emang ramah lah orangnya. Ramah gitu. Ini kok diam aja. Jadi dia nangis maksudnya mamanya datang bilang kenapa kok nangis. Rupanya lihat udah nggak ada. Terus dia liatin kursinya aja kan, liatin kursinya terus. Jadi mamanya tanyain dia kenapa.
maksudnya nggak ada kenapa dia bisa nangis gitu. Mamanya tanya, terus dia bilang ada kakek, dia bilang gitu. Padahal kakek aku tuh dia nggak tinggal di rumah, dia tinggal di kerjaannya gitu. Jadi dia kalau ada tamu atau apa dia baru datang ke rumah. Jadi dia nangis kenapa kalau ada Karena kakek? dia nampak itu, katanya kakek duduk di situ, dia bilang gitu. Keponakanmu umur berapa? 6. Oh 6 tahun. 6 tahun 6 biasanya kalau anak kecil memang bisa lihat sih. Terus mamanya bilang kakek nggak di rumah gitu. Maksudnya bilang sama si Arya kakek nggak di rumah gitu. Terus dia sih bilang kakek gitu. Terus rupanya kakekku lumayan bisa ngelihat juga dia Beb. Jadi telepon kakekku suruh pulang. Terus dia bilang, oh itu orang belakang gitu. Belakang rumah kakekku itu kayak pohon jati gitu. Sering banget tiap kayak apa gitu. Di sana sering bau menyan sih. Bau menyan. Bau kemenyan gitu. Terus kayak ada itu si kakak K itu. Mbak K. Suka ketawa Beb di belakang rumah mereka itu. Oke. Karena di belakang rumah mereka itu apa ya, kayak dapurnya gitu loh. Yang paling belakang itu dapur. Jadi setiap kali ada orang ke dapur, dulu aku sempat tinggal di sana, aku juga nggak pernah berani ke dapur karena memang sering. Terus belakang itu langsung kelihatan pohon jatinya gitu loh. Jadi kayak paman aku yang sering banget nampak itu si kakak gitu. Tapi emang kata orang sih kalau rumahnya itu dekat-dekat, katanya sih kalau dekat-dekat dengan banyak pohon-pohon kayak gitu memang banyak ya kan. Tapi kayaknya ada Jimmy. Terus ada satu kejadian ini yang paling serem sih. Di daerah situ tetangga kita ada anak hilang satu. Dan iya, anak hilang ini mereka tuh carinya tuh udah 1 hari 1 malam nggak ketemu sama sekali. Semua kolam, sumur di sana kan masih pakai sumur gitu nggak ketemu Web. Rupanya besok paginya itu udah 1 harian mereka cari. Mereka bilang kayak diambil sama kolong bebek gitu. Mereka bawa kentong gitu, panggil nama anak ini. Bolak-balik sampai keliling-keliling kampung itu semalaman, panggil orang pintar gini gitu, nggak ketemu. Kamu tahu anaknya di mana? Di dalam kolam ikan. Besoknya ketemu udah meninggal. Udah jadi mayat. Mereka bilang disembunyiin sama apa di situ. Padahal kolam ikannya itu kolam ikan laga Beb, setinggi apa sih? Oh iyalah. Pendek banget, dangkal banget merinding. Dan mereka sampai panggil orang pintar banyak banget, nggak ketemu anaknya beneran, nggak ada nampak wujudnya. Tapi ada cerita nggak kenapa anaknya bisa? Apakah memang anaknya ada dipancing atau gimana gitu? Iya, mereka bilang katanya disembunyiin dia, tapi nggak tahu dipancing atau apa. Tapi disembunyikan sama makhluk itu di sana sih, jadi kayak tumbal gitu. Itu Kayak serem banget. persembahan sih. kayaknya. Kayak persembahan gitu. Padahal kalau mau dibilang kolam ikannya tuh nggak selebar ini sih, terus pendek banget. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa? Maksudnya mereka udah cari ke sana nggak ketemu, mereka cari ke semua bagian kayak ke paret-paret yang lebih tinggi, nggak ada, keliling-keliling nggak ada. Mereka kira diculik, tapi diculik orang anaknya tuh di rumah. Kenapa bisa diculik gitu? Karena di sana tuh rumahnya tuh benar-benar dempet gitu loh. Jadi kalau dicuri orang nggak mungkin, karena tetangga sana tuh benar-benar deket banget gitu. Ternyata setelah maksudnya kayak mereka sembayang, maksudnya kayak buat ritual gitu. Ternyata memang disembunyiin sama si Mbak K. itu tadi. Mereka bilang Wewe Gombel sih, bukan Mbak K sih. Si Wewe. Bukan Bukan Wiwelbi kan? Wiwelbi sih. Si Wewe. Jadi daerah perkampungan. Tapi seharusnya bukan Mbak K sih. Iya, itu si Mbak K nggak kayak gitu, Mbak. ciri khasnya. Jadi di sana itu masih yang kayak ada lewat kuburan gitu-gitu kan. Pamanku tuh yang sering nampak rambut panjang di kamarnya itu, dia pernah sekali ditumpangin sama Si Mbak K. Kayak mana tumpahnya nempel? Duduk dia di kereta, di motornya. Astaga. Abis itu dia sampai masuk ke parit karena dia Nggak bisa kontrol ya, berat. dia nggak bisa kontrol. Dia bukan karena berat sih, tapi karena ketakutan udahan. Jadi kayak Dia taunya kayak mana tahu kalau dia itu lagi menggonceng itu? dari spion. Oh. Dia enggak, karena kan dia sendiri. Terus tiba-tiba kayak ada yang duduk gitu. terasa, Di motor kan tetap terasa kalau ada yang duduk kan. Abis itu dia santai aja pertamanya. Dia kayak ya udahlah gitu. Karena memang lewat kuburan gitu. Jadi lewat Mirip aja. kali sama ceritaku yang dulu, yang kemarin itu yang pernah aku ceritain. Lewat udah gitu kan. Tiba-tiba
dia lihat ke spion, kok ada yang ikut. Terus dia rasa kayak ya udahlah gitu kan. Dilihatnya lagi, kok masih ada. Habis itu dia jalan lagi. Makin udah, karena di sana tuh sepi banget kalau udah malam kan. Jadi kayak dia tetap jalan pelan pertamanya, tapi makin lama makin merinding karena kayak makin deket gitu. Maksudnya kayak makin terasa gitu dibonceng sampai dia terakhir masuk ke paret gara-gara si kakak Kie tadi ini. Kalau dari cerita akongku, dia memang bisa antara diikutin dia, memang itu yang di rumah kita itu ngikutin paman aku tadi ini, atau memang yang dari kuburan itu. Oke. Dia sering banget nampain kayak gitu. Tapi yang di rumah nenek aku tuh itu sering banget dia nampain orang. Kadang kayak ada tamu gitu kan, kadang kayak lihat kok ada orang tidur, nanti ke kamar, itu siapa yang tidur? Oh bukan, nggak ada orang, maksudnya gitu. Karena di kamar tengah itu memang jarang banget ada orang bisa tidur. Dulu aku kok tidur di sana, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak sih. Serem. Tapi mirip kali dengan ceritaku loh yang berikutnya ini, punyamu. Oh iya. Mirip kali, ini juga dari, bentar ya, biar nyambung aja langsung. Wait guys. Tapi akun itu memang kayak suka bonceng-bonceng orang dia ya, Bebe ya? Yes. Dan dia suka mengejar. Iya. Si Mbak Kay itu suka mengejar. Mbak Kay itu suka mengejar. Ya ampun, Mbak Kay kenapa dia? Kenapa sih? Kamu kenapa? Jatuh sendiri. Apa yang jatuh sendiri? Nggak tahu, aku kayak ngerasa. Apa yang jatuh? Oh. Terus. Bukan itu kan? Enggak, Bukan kan? Aku udah dari tadi nggak tenang. Untung nggak cakap kotor kau. Oke, jadi ini dari biar aku nggak ini. Ini dari Francisca Wijaya. Jadi ini ceritanya adalah cerita zaman-zaman dulu karena ini dialami oleh mamanya sendiri. So, katanya ini kejadian berapa puluh tahun yang lalu di mana mamanya itu masih kecil dan dia itu bersama dengan orang tuanya ya pindah ke rumah baru. Jadi rumah itu ya namanya rumah lama ya guys. Rumah yang emang bener-bener 2 lantai, terus juga ada sumurnya, ya kan. Dulu kan memang nggak ada apa ya, ibaratnya kamu itu kalau mau butuh air itu harus nimba, ya, nimba sumur. Jadi pada saat baru mereka pindah menuju ke rumah baru ini, pertama kali yang mereka alami itu, yang pertama kali dia alami itu dia pulang sekolah. Jadi katanya sekolah itu sampai sore. Jadi dia udah seneng-seneng pulang dari sekolah. Dia pulang, masuk ke dalam rumah, dia panggil mamanya dong, panggil neneknya nih, Ma gitu kan. Terus dia dengar kalau ada yang nyaut dari atas, itu suara dari mamanya sendiri, nah neneknya lah, suara neneknya, ya, katanya gitu. Oh, dia di lantai 2. Nah, karena memang rumahnya lumayan gede, jadi dia itu masih baru pindah dan sudah sekolah, pulang sekolah otomatis dia masih belum begitu mengenal ruangan-ruangan ataupun kamar-kamar yang ada di rumah ini. Naiklah dia di lantai 2, gitu kan. Jadi rumahnya itu sistemnya guys, naik tangga, langsung kamu itu dihadapi dengan satu lorong, dan lorongnya itu kamar. Jadi kamarnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Dia harus lewatin satu kamar gitu. Jadi dia pikirnya, oh mamaku di lantai atas kan gitu, naiklah dia ke atas. Nah pada saat dia sampai naik ke atas, dia langsung panggil lagi, Ma kemana kamu, katanya gitu. Mana gitu kan. Terus dijawab lagi, ya sini, kata gitu. Nah pada saat dia sini, dia mendengar loh, ini kayak kamar yang ada di sana, di ujung sana, di ujung paling jadi ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamar nomor 6 lah, paling ujung ya. Dia pergilah. Terus pada saat dia melewati setiap kamar itu semuanya terbuka pintunya. Karena ini masih fresh, baru pindah, jadi masih banyak ibaratnya barang-barang itu masih belum tersusun dengan rapi. Oh iya. Gitu. Jadi ada yang barang ini taruh di sini, ada yang kamarnya kasurnya belum ada, masih cuman ini gitu kan, karena baru pindahan gitu. Nah akhirnya dia nengok lagi kamar 1, nengok di kamar 2, diceklah satu-satu kamar. Ma mana sih lo, katanya gitu kan. Tiba-tiba suaranya udah mulai berubah. Ya. Yang awalnya ya gitu. Bingunglah dia. Kenapa suara mamanya berubah gitu. Terus dia sebenarnya dia sudah mulai merasa nggak enak. Ini kan kondisi udah jam 5 gitu lah katanya. Karena sore kan.
Dia menuju ke kamar 3 dan keempat, masih gak jumpa lagi dengan mamanya, ya kan? Dia langsung menuju ke arah lagi ke kamar nomor 5 dan nomor 6. Mak, lu di sini ya? Gitu kan. Dia menuju ke kamar 5 dong. Mak, lu di sini ya? Di belakang kamar 6. Dari kamar 6 langsung kedengaran, ya, kayak gitu. Dengan suara yang sangat-sangat lembut. Dia udah bingung, ini nggak mungkin mamaku lagi nih kan. Nah, cuman tak kenapa manusia gitulah. Udah tahu jelas-jelas kamu punya firasat nggak enak, ya kan? Jadi ikuti lagi, dia menuju ke arah ke pintu 6, mau ke kamar nomor 6 ini. Nah, pada saat dia mau menuju ke kamar 6, langsung kedengaranlah suara di bawah. Mamanya panggil dia. Panggillah namanya Huichen. Huichen, kata gitu. Lu udah pulang ya, gitu. Terkejutlah dia itu yang siapa yang ada di kamar 6. Nah, belum dia menuju ke arah ini kan kalau kamu bayangin ini kamar, kamu di sini gitu. Kalau kamu pun mau belok ke sini, mau turun ke bawah, kamu harus mau nggak mau harus belok memalik ke kamar nomor 6 kan begitu. Nah, pada saat dia itu udah menoleh ke kamar nomor 6, pintunya terbuka sendiri dong. Itu sudah kelihatan ada satu nenek-nenek, matanya merah. Iya, gitu. Dia udah langsung yang terkejut, langsung dia takut, dia turun ke bawah. Dia bilang sama mamanya bilang, "Enggak lah, lu halusinasi tuh, bumi lah, katanya gak ada apa-apa itu." Nah, akhirnya biasa lo kalau udah udah ibaratnya pindah rumah buat yang namanya syukuran dong. Open house. Beberapa hari berlalu, ya. Open house lah mamanya. Jadi undang cinca-cinca gocap gitu kan, saudara-saudara dia untuk makan lontong. Nah, pada zaman-zaman dulu kan nggak ada pembokat ya, belum ada asisten rumah tangga gitu. Jadi mau nggak mau semua rumah dibersihin oleh orang sendiri gitu. Jadi dia bersama dengan saudaranya itu 2 orang. Dia bersama dengan orang tuanya di sini, terus saudara semua di sana di ruang tamu. Nah, selesailah acara open house ini di jam-jam 10-an karena semuanya lagi suruh ngobrol-ngobrol gitu kan. Piring masih banyak, harus dicuci dong. Jadi neneknya, si mamanya lah ini, dia bilang udahlah cuci piring dulu. Dia tugasin si panggilnya Huichen lah ya, si Huichen ini cuci piring. Satu lagi untuk beresin meja. Nah, Huichen ini ya udah cuci piring, tap, rupanya persediaan air udah habis, udah nimba sumur dong. Nah, sumurnya ini guys bukan berada di dalam. Jadi gini, kalau rumah zaman dulu itu guys, itu selalu ada kayak dapur itu selalu di belakang rumah. Dapur, terus tempat cuci piring, terus setelah cuci piring itu kamu harus keluar dari pintu belakang itu untuk nimba sumur. Nah, sumurnya itu biasanya berada di belakang rumah gitu. Nah, itu kayak di rumah perbaunan. Ya, kayak gitu rumah-rumah zaman lalu gitu. Nah, sama. Jadi pada saat dia keluar, dia mau nimba sumur, mau nimba air dong, ya kan? Nah, sumurnya ini sebenarnya mau dibilang sangat-sangat dalam sih enggak ya. Katanya dia mungkin kurang lebih sumurnya kalau dia bilang kurang lebih 3-4 meter gitu. Jadi masih bisa terkategori bisa kamu jangkau gitu loh. Nah, dia nimba dong. Nimba, terus tiba-tiba nggak bisa narik. Kok berat? Gitu kan? Dia langsung gini-gini lagi. Kok berat? Nggak bisa nimba gitu loh. Nah, akhirnya dia langsung yang udah dengan sekuat tenaga gini, gitu rupanya dia yang ditarik dari bawah itu. Dia masuk ke dalam. Pom gitu, dia langsung jatuh ke dalam sumur itu. Dan tahukah kamu di dalam sumur itu ada siapa? Si nenek itu lagi dengan rambut panjang, mata merah, dia langsung gitu aja. Dia langsung teriak tapi gak ada yang peduli sama si Huichen ini. Huichen ini teriak tolong, gak ada yang peduli sama dia. Benar, kedengaran juga kan kalau di dalam. Jadi ibaratnya kayak dia sampai kurang lebih katanya sampai 1 jam di sana dia teriak minta tolong, gak ada yang tolong. Sementara si ini dia coba, dan suaranya itu bukan kayak kuntilanak, gitu aja. Jadi kamu itu kayak dibuat tungki. Iya benar, dengung. Kayak dibuat peka gitu, dan matanya merah, dan sambil teriak tuh sampai matanya tuh keluar darah gitu. Dia sampai yang takut, trauma kali. Nah, untungnya si mamanya ini bingung kenapa lama kali anak ini cuci piring.
Barulah dia menuju ke arah dapur, dia nggak mana anaknya. Barulah dia tengok lagi di sumurnya, rupanya anaknya udah di dalam. Dia baru panggil orang untuk nolongin anaknya. Baru dia keluar, setelah itu trauma loh, dia nggak berani lagi untuk nimba-nimba sumur. Sampai itu akhirnya dia baru cerita ke mamanya bahwa dia nampak lagi si nenek ini yang udah di dalam kamar itu, katanya dia di sumur ini juga katanya gitu. Nah akhirnya udah deh, baru pagi ritual dibersihin, baru agak-agak. Kenapa kau? Ada merasakan? Coba ceritain dulu, ada rasain apa? Gak apa-apa, serius. Enggak sih, kayak ada yang pegang kaki aja. Tadi? Iya. Barusan? Iya. Kayak gimana pegangin kakinya? Enggak mau. Menyentuh? Nanti dia datang lagi. Ya cicinya. Pegangnya gimana? Nyentuh? Kayak menggenggam? Jangan Enggak jangan enggak dia gak enggak aja, dia kayak lewat gitu. Oh, kayak gini aja. Kayak gini. Oh, menyisir. Kayak gini. Itu enak. Gitu. Oh ya, baru sana. Dari tadi kamu ada Sih. sense apa nggak sih? Kamu kan sensi. Dari tadi aku udah nggak tenang Beb sebenarnya. Kamu merasakan ada kehadiran apa nggak di sini gitu, di ruangan ini? Gak apa-apa, ceritain aja, oke. Ada di belakang kah, di depan kah, atau di mana? Nggak tahu sih, kayak dia kayak lagi ngawasin gitu aja dia tadi. Ngawasin. Kayak lagi ngeliatin gitu. Oh ya, di arah mana? Dari arah Kayak keliling sih. keliling. Berarti ada beberapa dong, nggak mungkin Iya. satu aja kalau kayak gitu. Nggak enak sih. Suasananya beneran kayak tadi. Oh ya. Iya. Makanya udah gak ada makin rapat Tapi lagi. hari ini mau dibilang banyak suara sih enggak loh. Makin Nggak gitu banyak suara ya hari ini ya. Ya kan? Seharusnya nggak gitu ini sih. Berarti kau kurang ini, berarti sensimu kurang menarik perhatian mereka. Biasanya kalau yang benar-benar sensi banget itu di sini udah kayak gerasak gerusuk, udah kayak yang benar-benar yang kayak cari perhatian gitu. Di sini sih masih hanya menyentuh ya. Iya. Aman kau kalau kayak gitu. Oke, cerita kau berikutnya. Oke. Ini juga ceritanya di Prapat, bukan Samosir lagi. Nah, Agak-agak luar kota terus ya punyamu ya. iya, lebih ada budget ceritaku. Untuk gak naik pesawat. Ah. Jadi guys, ceritanya itu ada satu keluarga. Ini juga bukan ceritaku sendiri, cerita dari teman. Jadi ada satu keluarga dan kebetulan mamanya itu very sensitive. Dan tapi kalau papa dan ketiga anaknya itu nggak sensitif sama sekali, biasa aja. Jadi mereka masuk ke satu hotel di Prapat. Dan ketika masuk itu mereka biasa aja dong. Habis itu karena udah nyampe itu jam 12-an gitu, mereka lapar dan mereka langsung menuju ke restoran. Habis itu pas di sana mereka tuh semua order makan, kecuali ya order kalau makan biasanya kalau di hotel paling order apa, ayam goreng, ayam bakar, ikan bakar kayak gitu-gitu kan. Nah, tetapi di saat itu yang nggak order makan itu cuma mamanya doang. Jadi mamanya itu ngelihat anak-anak dan suaminya itu makannya itu udah kinclong banget kan, tapi si mamanya nggak makan. Dikarenakan si mama ngelihat si anak dan suaminya itu makan darah, jadi dia nggak berani makan. Jadi si maksudnya makan mamanya darah yang itu. nggak tahu vision dia ngeliat mereka lagi makan darah, bukan lagi makan sesuatu gitu. Nah jadi si mamanya itu cuma makan pop mie doang, dia nggak berani makan yang lain. Nah habis itu udah dong, malamnya tiba. Jadi pas di kamar mereka kan mandi tuh, si anak itu ngerasa kayak ada yang ngawasin dari si pantulan kacanya. Jadi tempat showernya ada kaca, tempat cuci muka ada kaca juga. Jadi kayak ada 2 kaca. Kan jarang ya hotel kayak ada 2 kaca kayak gitu kan, and it's so creepy for me. Habis itu pas udah si anak itu dua anak ceweknya mandi tapi nggak barengan. Mereka tetap ngerasa ada yang ngawasin mereka gitu. Jadi kebetulan di samping kamar mereka ada satu pintu kecil kayak gudang dan ada tangganya emang bisa dinaikin, tapi gudangnya itu nggak ada, dia kayak gudang mati gitu loh Beb. Nggak ada pintu sama sekali. Jadi mereka itu masih mamanya ngelihat ada satu sosok yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan ruangan itu somehow terkonek dengan kamar mereka. Connecting room. Mungkin kayak bisa nyambung lah arahnya, kalau masuk dari sana nyambung ke kamar mandinya. That's why si anak itu ngerasa kayak ada someone yang ngelihat mereka gitu, kayak cuikin hilang gitu lah. Nah jadi udah gitu, udah lewat lah, udah selesai semua. Mamanya jadi mau mandi juga nggak berani tutup pintu, semua udah selesai, tibalah malam gitu.
Nah malam juga pas makan, mamanya juga nggak makan yang lain, pop mie juga dia. Habis itu pas udah mau tidur, jam tidur, mamanya bilangin ke anaknya sama suami, yaudah kalian tidur ya. Ada satu anak cowoknya yang nggak bisa tidur, dia nemenin si mamanya karena dia nggak mungkin membiarkan mamanya tidur sendiri. Nggak tidur sendiri. Habis itu mamanya tidurnya buka balkon kan, mamanya bilang dalam hati kayak menantang gitulah. Kalian jangan ganggu keluarga aku ya, sama suami aku, anak aku gitu. Kalau mau ganggu aku aja gitu dia bilang gitu. Macam. Nah, jadi setelah itu, udah mereka udah tidur sampai tengah-tengah malam gitu, si mama dan si anak cowoknya itu mikir kalau misalnya di mobil mungkin aku bisa tidur lah gitu. Jadi mereka pindah ke mobil. Oke, di saat itu ada orang yang barbecue tapi mereka udah bubar semua, jadi masih ada sisa-sisanya. Jadi mereka di mobil juga ya, si mamanya di mobil penumpang, anak cowoknya itu di mobil driver berarti. Habis itu mereka tidur lah. Tidur tiba-tiba si mama bilang sambil ngigau, mamanya bilang, itu dayang-dayangnya tuh cantik banget lihat toh. Habis itu padahal udah tidur nih, nggak buka mata sama sekali. Habis itu si anak cowok kebangun dong, hah dayang-dayang mana dia mah gitu. Habis itu dia balik, udah menggigau gitu cerita. Iya, tapi dia ngeliat katanya. Habis itu udahlah, tidur dong, udahlah kamu nggak ngeliat, tidur. Habis itu tidur balik lagi. Tiba-tiba udah besok pagi si mama ngerasa mereka kan tidur 3 hari 2 malam. Jadi 1 malam aja mamanya yang di sana, dan malam kedua mamanya langsung bilang, oke aku udah nggak mau lagi, kita nggak usah pakai lagi aja ini kamarnya, aku nggak mau lagi, nggak mau stay. Habis itu pas pulang, mamanya make up dong di mobil. Nah si mama cari-cari barang make upnya gitu pas lagi on the way balik. Si mama ngelihat skotnya dia, tiba-tiba tahu kan zaman-zaman dulu skot kan yang per lembar, bukan yang gulungan itu. Si mama ngerasa kayak skotnya itu sisa setengah, padahal skotnya itu pas dia ngambil itu masih penuh dan baru. Skot ini apa? Mungkin bisa dijelasin kepada yang nonton. Jadi skot itu guys, alat tempel untuk membuat kelopak mata. Bener, Freddy lebih tahu ya, supaya kelopak matanya tuh kayak lebih gede gitu. Jadi somehow mereka kayak ngerasa entah ada diambil nggak masih dayang-dayang ini, karena orang zaman dulu kan dia nggak makeup yang kayak eyeshadow, contouring nggak ada gitu. Itu sih diambil oh gitu aja. Oke. Oh jadi cuman nggak tahu apakah ada dayang-dayang atau enggak. Tapi mamanya ngerasa kayak emang diambil gitu, karena mereka tuh mamanya memang ngambil yang baru dan dia nggak pakai sama sekali, masih penuh gitu. Anaknya cowok, anak ceweknya 2 itu di saat itu masih umur 10, masih kecil. Oke. Punyamu ada lagi yang cerita ketiga? Hampir sama sih, Kayak sama mana? si kakak K tadi. Apa ceritanya? Dulu itu aku pernah tinggal di daerah Bandar Setia itu Tembung, daerah Tembung sana. Oke. Jadi aku tinggal sama nenek aku, karena aku dari kecil tuh nggak pernah tinggal sama mama aku, jadi aku tinggal sama nenek aku. Di sana tuh, jadi di sebelah rumah nenek aku itu ada pohon queenie. Pohon queenie tuh gede banget, dan di situ tuh sering ada si kakak K itu tadi. Si Mbak K. Dia sering kayak kasih kayak nampakin wujudnya, kasih orang-orang gitu loh. Dan berarti udah banyak orang yang nampak. Udah banyak orang yang nampak, dan kalau dari aku sendiri, aku pernah dilempar pakai queenie-nya itu. Kayak mana lemparnya? Kayak biji queenie gitu. Karena kan ini kan pohonnya di sini. Jadi ini jalan kecil gitu, aku jalannya tuh di sini. Maksudnya kayak kalau biji buah jatuh itu kan pasti ke bawah kan. Iya. Ini dari atas. Kayak benar-benar dilempar gitu. Benar-benar dilempar. Jadi aku lihat, karena aku pas sendiri, karena ini rumah adiknya nenek aku, ini rumah nenek aku di sini. Jadi pohon queenie-nya tuh di antara samping rumah nenek aku atau di belakang rumah adiknya. Kayak di tengah-tengah gitulah. Jadi kayak dilempar. Terus aku lihat dong, kirain dikerjain sama teman-teman di situ. Terus aku liatin, nggak ada orang. Tapi karena udah tahu di sana di pohon itu memang ada si kakak kita tadi, aku udah kayak gila. 1, 2, 3 aku langsung lari, ketok pintu nenekku. Ketok. Nek. Kok nggak ada yang bukain pintu? Nek. Iya, nenekku cuma bilang gitu, tapi nggak ada yang bukain. Sampai aku teriak.
nggak ada yang buka, yang ternyata nenek aku di rumah adiknya. Jadi itu siapa? Nggak tahu siapa yang nyautin. Cuman iya doang. Oh, cuman iya doang. Jadi kayak nek. Tapi Jadi akhirnya kamu nggak masuk? nggak masuk. Aku teriak-teriak. Abis itu nenekku dari depan, dari rumah adiknya balik ke rumahnya. Kenapa sih teriak-teriak? Terakhir aku yang dimarahin Beb, karena aku teriak-teriak. Namanya masih kecil. Aku masih kelas 4 SD kayaknya itu Beb. Masih kelas 4 SD. Aku teriak-teriak panggil-panggil. Nek. Iya, karena nenekku tuh kebiasaan kalau maghrib, itu pas maghrib sih. Maghrib dia sholat, jadi kalau waktu dia sholat, aku panggil pintu, dia biasanya cuma kayak gini, Allahu Akbar, gitu doang. Tapi ini kok iya, gitu. Jadi aku heran, kok panggil-panggil kok enggak. Maksudnya kalau dia bilang Allahu Akbar, aku tahu dia lagi sholat gitu. Tapi ini enggak, ini cuma bilang iya. Jadi aku makin ketok karena berarti dia nggak sholat dong. Aku ketok, rupanya nenekku dari rumah Tempat adiknya bilang, kenapa sih teriak-teriak maghrib teriak-teriak. Aku dimarahin Beb. Terus aku tadi denger, terus tadi siapa ya yang bilang? Jadi kamu cerita ke nenekmu? Terus aku bilang, tadi ada yang bilang, tadi ada di dalam ada orang bilang iya, makanya aku apa panggil nenek lagi, aku bilang. Maksudnya aku teriak-teriak supaya dibukain pintu gitu. Rupanya nenekku bilang, orang nenek dari depan kok, kayak mana ada yang panggil iya. Ternyata tapi karena kita udah tahu memang di pohon itu ada itu, ya udah gitu, bener-bener didiamin aja. Terus nenekku bilang, udahlah nggak apa-apa lah itu. Nah, dia cuma bilang kayak gitu. Tapi di pohon itu sering banget. Kadang dia bisa kayak ketawa gitu-gitu, tapi jarang banget ketemu. Waktu aku hamil anak pertama juga aku pernah diketawain Beb. Sama Ke. Tapi aku masih tinggal di Katamso. Sekarang kan aku udah nggak tinggal sana. Jadi aku sewa rumah. Nah, pemiliknya itu bilang rumah ini tuh bawa rezeki. Karena di dalam rumahnya yang Katamso. Di bagian terasnya itu ada datuk. Mereka pernah datang, mereka tahu ada datuk. Sebelum jadi kayak di garasi mobil gitu ada datuk. Mereka bilang, lu tetap harus sembayangin ya ini setiap malam Jumat. Tapi kan aku nggak mungkin sembayangin Beb. Jadi pacar dulu masih pacar kan, dia yang sembayangin. Tapi kok dia nggak datang, dia nggak sembayang. Dan itu datuknya sering kayak naik ke kamar. Maksudnya kayak ke kamar aku, kan kamarnya cuma ada 2. Satu kamar aku, satu lagi tuh kamar kosong. Jadi kayak aku tuh suka kayak tidur itu nggak pernah bener-bener nyenyak. Apalagi kok ada rame orang, aku ada dengar suara dikit aja aku nggak bisa tidur gitu kan. Jadi dia kayak masuk ke dalam gitu, lihat, tapi beneran kayak cowok gitu masuk. Karena aku tinggal sendiri, jadi nggak mungkin ada orang. Kalau ada orang pun pasti pacar aku. Terus dulu aku ada asisten rumah, asisten makeup. Dia tuh tidur di kamar belakang, dan dia setiap kali tidur tetap kayak kakinya dipegang lah. Kalau nggak nanti kena ganggu lah atau apa-apa. Dan di kamar itu waktu aku sewa, pemiliknya bilang gini, ini lemari jangan dibuka ya. Dan memang lemarinya tuh dikunci, ada 2 lemari. Itu lemari nggak boleh dibuka katanya. Jadi ada temennya mertua aku, kan dia yang bantuin renov. Terus dia bilang gini, si Wiwi itu hebat ya, dia bilang kayak gitu. Auranya kuat kali dia, maksudnya dia berani gitu. Itu di kamar belakangnya banyak banget itu ininya. Tapi setiap kali ada orang yang tinggal di kamar belakang itu nggak pernah ada yang nggak ada. Even itu mamaku sendiri, dia nggak mau tidur di kamar itu. Dia tuh selalu tidur di bawah, di ruang tamu. Jadi dia kalau misalnya dia pernah tinggal sama aku kayak 2-3 bulan gitu, dia tuh nggak tidur di kamar. Terus aku bilang, ngapain tidur di bawah? Maksudnya kan aku ada anjing, nggak mungkin kadang anjingku tuh jahil, dia tidur sama mamaku gitu. Terus kan nggak enak, apalagi mereka nggak terbiasa gitu kan. Terus mamaku bilang, itu di kamarmu banyak kali isinya, dia bilang gitu. Kamu bisa lihat? Mamaku nggak bisa lihat. Di kamarmu berarti? Nggak, di kamar belakang. Tapi terus aku bilang, emang kenapa sih kok kalian nggak ada yang pernah betah tinggal di situ? Tapi memang nggak ada yang pernah bisa tahan Beb. Asisten rumah tanggaku asisten makeup paling lama kerja sama aku tuh 1 bulan 2 bulan. Kan tinggalnya sama aku, tinggal di kamar belakang itu. Terus tetap aja ada bilang, kakak semalam ada panggil aku ya? Nggak ada om. Ngapain aku panggil kau? Kalau aku panggil aku nggak pernah kayak misalnya namanya Indah. Ija gitu, nggak pernah gitu. Aku selalu dari chat.
kamu udah tidur? Aku tanya dulu kayak dia udah lagi tidur atau enggak gitu. Aku selalu dari chat, aku bilang tiap kali aku panggil pun dari chat, mana pernah aku langsung teriak-teriak, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang semua Aku itu. iya, tadi kayak gitu soalnya. Jadi kayak aku bilang sama asistenku, kalau kamu nggak berani tinggal di belakang, kamu tidur sama aku aja nggak apa-apa, aku bilang. Karena aku sendiri kan, aku pun nggak pernah masuk ke kamar itu, Beb. Karena kalau aku masuk ke situ, nggak tenang jiwaku, kayak nggak enak lah gitu. Nggak, lah. sekarang yang jadi misteri lemari itu kayak mana? Sebenarnya lemari itu kenapa nggak boleh dibuka? Nah itulah nggak tahu, Beb. Sampai sekarang kan aku udah nggak tinggal sana lagi kan. Sampai sekarang pun nggak tahu kenapa itu lemari nggak ada kuncinya juga. Kuncinya diambil sama pemiliknya. Jadi ya waktu kamu nggak sembahyang itu kamu diganggu gimana? Nah, datuknya naik ke atas. Jadi kayak mana ganggunya? dia nggak ganggu sih, dia tapi kayak liatin gitu loh. Kamu kan kayak bisa ngerasa kayak ada orang yang buka kamar kamu liatin gitu. Tapi kalau Kamu nggak lihat wujudnya? aku cuma lihat kayak cowok gitu sih, tapi nggak lihat kayak bener-bener, maksudnya kayak kadang kan ada yang bener-bener jelas gitu, ini nggak, jadi kayak cuma sekilas gitu, antara mimpi atau enggak, tapi aku yakin itu kayak bener-bener ada yang buka pintu kamar aku, habis itu turun lagi ke bawah gitu. Tapi kalau aku cerita sama suamiku, dia nggak percaya, karena dia nggak percaya yang begituan. Jadi kayak aku selalu kayak udahlah nggak apa-apa. Terus karena kayak kerjaan kita juga pagi-pagi subuh kan, aku selalu kayak udahlah nggak apa-apa lah. Dia kayak melindungi rumah ini, melindungi aku, karena daerah sana kan Rawan. terus rumah kita itu sebelah rumah aku itu rumah kosong, dua pintu itu rumah kosong. Jadi kayak aduh. Terus waktu aku hamil itu kayak hamil 3 bulanan gitu sama suamiku, dia kok udah tidur, dia benar-benar tidur. Jadi aku kalau tidur itu nggak pernah bisa nyenyak bener-bener sampai dari pagi sampai dari malam sampai pagi itu aku nggak pernah bener-bener bisa kayak gitu. Jadi katanya kalau hamil kan memang sering kali diganggu. Terus aku orangnya paling males sekali kayak mbak gunting lah, jimatnya lah gitulah. Aku nggak pernah bawa yang kayak gituan. Jadi aku nih kayak kenapa ya kok nggak bisa tidur ya kayak di jam 1-an gitu. Dan aku parahnya sering kali terbangun itu di situ, apalagi kalau lihat story kamu yang Baik. ini. Jadi tiap kali aku lihat ini kan kayak aduh mak, kenapa aku tetap dibangun jam segini. Jadi waktu itu jam 1-an gitu aku kayak nggak bisa tidur, jadi main handphone, lihat story orang sampai habis. Kok makin senyap. Soalnya biasa AC ku tuh maksudnya kayak cuma dengar suara AC aja, kita kan bisa kayak ada suara gitu. Kok kayak senyap gitu. Terus pertama kayak ada suara ayam kok gitu. Terus aku ingat dulu waktu tinggal di Bandar Setia, nenekku bilang kalau ada suara ayam berarti maksudnya tengah malam ada suara ayam begitu yang kayak kruk 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 kruk, itu ada si kakak K itu. Oh ya? Iya, kamu lihat di Google lah, itu ada juga sih. Oh ya? Jadi aku kayak aku kayak kirain handphone, misalnya dari handphone gitu. Jadi aku matiin handphonenya. Nggak ada. Berarti handphone maksudnya kayak story orang gitu. Terus denger lagi kruk 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 kruk. Suaranya makin deket, maksudnya kayak suaranya makin jelas gitu. Aku langsung pegang suamiku, aku bangunin. Langsung kayak aku nggak bisa tidur. Langsung bilang sama dia aku nggak bisa tidur. Terus dia bilang dia balik tidur lagi, karena dia kalau udah tidur nyenyak banget, dia nggak suka diganggu. Jadi kayak terus aku langsung cari gunting sama aku tuh ada kayak gunting jeringo bengle. Tau gak sih jeringo bengle itu? Apa itu? Itu untuk jimat orang hamil sih. Ini aku udah pakai karena aku takut deh Apa kamu itu kemarin jeringo? tay Coba lihat, boleh lihat nggak? di dalam deh. Coba buka dari atas kayak gini. Kayak gini. Kayak mana bentuknya? Boleh lihat? Enggak lah, ini cuma gunting aja sih, gunting lipat gitu. Orang hamil semua pasti ada pakai ini. Oke, nolak bala lah ya. Nah, kayak tangkal gitu sih. Jadi kayak aku langsung cari ini, langsung pegang gitu. Maksudnya karena kebanyakan katanya kalau yang nggak bawa ini tuh anaknya bisa diambil gitu-gitu. Jadi aku langsung cepet-cepet cari jimatku ini, baru kayak suaranya Lenyap. Jadi nggak ada kuruk-kuruk lagi? Nggak ada kuruk-kuruk lagi. Karena itu kalau ayam itu biasa pertanda itu sih, kakak K itu. Oke, baik. Itu aja? Ada lagi? Enggak.
Takut dia. Nggak ada lagi guys. Ya udah, kalau begitu dengan demikian cerita-cerita seram kita di episode ini sudah selesai. So thank you very much untuk sudah tongkrongin dari awal sampai akhir. Thank you juga buat We Will Be. Thank you buat Nana Liu. Thank you buat Macan Makan. Thank you buat Busan Station. Oh, kita belum makanin Ada itu. dessert. Ada Oh, ada dessert. dessert. Oke, cepet Ija, dikeluarin. tolong ambil. Kasian kali kau panggil dia Ija loh. Siapa namanya itu aslinya? Ani. Anaknya. Anaknya Ani. Anaknya Ani. Oke, bentar. Kita coba tes dulu yang ini. Dan hari ini spesial loh, kita dapat dessert. Apa sih namanya? Chap saltuk. Chap Chap saltuk. Chap Pineapple sal- chap sal. Chap saltuk. Chap Iya. 2, chap 3, chap 4. Oh, jadi ini sebenarnya pineapple ya? Pineapple. Ini Jadi- sebenarnya apa sih? Ongol-ongol, mochi atau apa Oke. sih? Nah, kalau teman-teman yang ngelihat bentuknya, pasti kalian mikirnya tuh ongol-ongol. Ya, aku pikir Ya kan? ongol-ongol. Coba makan dulu. So basically ini adalah mochi Korea. Kita sharing aja ya. Jadi coba kalian makan dulu dan makannya itu harus dalam keadaan dingin. Ini dari kulkas loh. Dari kulkas. Jadi it's very soft dan soft banget. Cheers. Cheers, baby. Songong. Aku udah dari kemarin nggak sabaran, Beb. Halo, Je. Aku nggak tahu mendeskripsikannya. Maksudnya ini bukan ongol-ongol, tapi mirip ongol-ongol. Tapi kok rasanya nanas. Unik banget ya. Ya kan? Nah, bagi teman-teman yang pernah cobain, mereka selalu bilang chap saltok dari Busan Station ini very unik. Jadi aku bilangin ini adalah pineapple unique chap saltok. Jadi kayak Pineapple unique chap saltok. unique is our middle name. Unique is our middle name, oke. Tapi Udah enak yang sih. kedua loh. Dia fruity gitu, Iya. ya kan? Jadi ini Kayak- refreshing banget. Tahu nggak sih kamu itu kayak makan, aduh aku gimana sih cara bilangnya? Tahu nggak itu permen yang kayak gini ya? Marshmallow? Nap tengah. Oh, Apa sih? apa ya tuh ya? Gula tarik. Bukan nap tengah. Apa sih gula? Pokoknya permen yang bukan gula batu. Gula batu mah untuk masak herbal. Gula batu nap tengah, nap. Ada kayak mana caranya? Pokoknya ada merek UP itu loh. Oh. Tahu kan? Itu namanya napheng ya. Nap tengah. Tapi ya teksturnya gitu, cuman rasanya Enak nenas. kan? Very fresh ya. Fresh nggak, Bi? Enak banget. Jadi ini nggak mengandung tepung, nggak ada mengandung pengawet, 100% buah. That's why dia tuh fruity Kamu kok banget. bisa? Belajar dari mana sih? Ada dong. Jadi biasanya kalau Hebat kali aku kau. habis makan Busan Station, aku tuh kayak suka cari-cari dessert deh. Pedes kan gitu, soalnya kayak nggak enak gitu kan. Untuk menetralisir ya. Iya, biar kayak teduh gitu kerongkonganku. Aku suka cari dessert. Kemarin tuh aku udah buat beberapa dessert tapi kurang nyambung gitu loh. Jadi aku mau ini, aku buatin ini dan taste so good karena kan kalau kita udah makan kadang kan enak. Nah, pineapple itu untuk buat refresh lagi mulut kita supaya nggak ngenek. Dan nanas kan bisa mencuci lemak. Bener. Dan nggak buat hamil. Buktinya aku hamil juga. Ya udah, thank you so much ya untuk semua yang udah menyaksikan. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, tekan tombol bell, dan see you guys again on the next episode of Spicy Ghost Story. Bye.